Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapo, ketemu lagi sama aku ya. Udah lama banget kita tuh nggak cerita-cerita gibah-gibah tentang, ya kan. Waktu itu terakhir aku bikin video itu sebelum negara api menyerang. Kok sekarang apinya udah padam total, tak ada lagi api. Oke, malah curhat ya. Oke, Pok, di sini kan apa itu namanya, kampung aku itu kan banyak tambang batu bara. Jadi hari ini aku bakal ngebahas tentang kejadian-kejadian misteri yang terjadi di tambang batu bara. Oke. Jadi ini cerita tuh datang dari Dede Gemes ya, namanya sebut aja namanya Anto ya. Jadi dia tuh cerita kalau di tambang dia kerja itu sangat-sangat angker sekali begitu pemirsa. Karena kan tambang batu bara itu kan sebelum dijadikan tambang dia adalah hutan lebat ya kan. Pasti banyak sesuatu di dalamnya begitu. Jadi dia itu kerja di suatu perusahaan tambang. Dia jadi security di sana. Terus dia juga masih baru po ya. Nah hari itu katanya dia dapat jaga tempat jaga yang paling angker. Tapi namanya kita cuman kerja ya kan, mau nggak mau kita tuh harus terima, kita tuh ditempatkan di mana aja begitu. Singkat cerita, pergilah dia po ke sana, diantar dengan temannya ke sana, ke kantor untuk dia jaga di area itu. Jadi katanya kantornya tuh kurang lebih berapa meter gitu dari rumah warga ya, masuk ke dalam. Nah setelah itu katanya dia pas udah mau masuk ke lokasi itu perasaannya udah mulai nggak enak. Kata dia sih bukan takut ya, cuman kayak nggak enak aja. Tapi nggak apa-apa, dia coba positive thinking ya. Singkat cerita mereka sudah bertukar shift, over shift. Jadi dia temannya pulang dan dia yang jaga. Disitulah ketegangan dimulai po ya, padahal baru malam pertama dia jaga ya. Jadi malam itu katanya tuh dia lagi duduk ngejagain di pos security atau kayak meja gitu ya kan, meja. Dia berusaha untuk mengalihkan pikiran-pikiran negatifnya, pikiran-pikiran tentang hantunya itu ke HP. Tapi perasaan dia tuh kayak selalu mengarahkan dia ke pikiran-pikiran seperti itu. Kayak biasa kita kalau lagi takut gimana sih ya, kayak gitulah dia. Nah setelah itu dia kayak mulailah dia mendengar suara-suara aneh ya. Jadi kayaknya katanya dia tuh dari genteng itu kayak suara kayak ribut-ribut gitu loh. Jadi dia mikirnya mungkin tikus atau hewan lainnya, namanya juga di hutan ya pok ya, pasti banyak sesuatu. Jadi dia masih mikir itu mungkin hewan. Jadi dia masih cuekin tuh pok, dia masih main HP. Nah setelah itu kayak mungkin yang di pelapon itu merasa dicuekin, jadi dia mulailah berulah pindah bunyinya. Jadi di belakang kantor itu ada 2 tandon kata dia pok ya. Nah di belakang itu mulailah terdengar suara-suara aneh dari tandon. Jadi si Anto ini mulailah dia merasa takut dan dia mulai baca doa sesuai yang dia hafal, yang dia tahu, untuk mengurangi rasa takut dan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala kok ya. Meja security itu kan posisinya di luar kantor. Dia udah mulai nggak enak nih. Jadi dia masuk aja ke dalam, dia tutup pintu. Jadi dia duduk nih di sofa. Jadi dia tuh kayak merasa di depan itu, di luar itu udah dikepung kayak banyak banget sudah yang ngelilingin kantor itu. Jadi dia untuk mencairkan suasana hatinya yang sedang tegang dan takut, dia menelpon lah temennya. Dia telepon lah temennya ya buat ngobrol biar tidak terlalu sepi begitu ya. Terus tuh nggak lama dia telepon lah tuh ke atasannya untuk memberitahu bahwa kalau misalkan dia laporannya terlambat mohon dimaklumi karena dia sedang berjaga di tempat yang paling angker di situ ya. Jadi si komandannya nih tanya, kenapa kamu takut kayak gitu. Nggak takut, tapi kayak nggak enak aja gitu perasaannya. Jadi temennya tuh nanya, kalau emang kamu takut nanti aku kirim komandan buat nemani kamu. Jadi si Antonya bilang ya udah boleh, kalau emang mau ditemenin. Malah senang dong dia ditemenin. Sambil nunggu temennya datang, dia mainan HP po dalam situ. Nah pas dia lagi asik-asik mainan HP, tiba-tiba komputer kok mesin tik, keyboard komputer itu ngetik sendiri suaranya kayak gitu. Nah Anto dia sudah mulai takut kan, kayak aduh kenapa sih kok bisa kayak gitu, keyboardnya nyala sendiri, ketik sendiri. Tiba-tiba dari suara dapur itu tuh ada kayak orang suara ngaduk teh atau kopi yang sendoknya tuh bunyi-bunyi di gelas.
kayak mana sih bunyinya ya, kayak gitu. Sudah Anto sudah makin ya Allah parah banget nih, udah kayak penuh banget itu po ya kan. Nah terus yang diceritakan juga kan di dalam kantor itu tuh ada WC, katanya temennya juga dulu pernah ngeliat po. Jadi di WC itu tuh dia tuh pernah ngelihat cewek dalam WC itu seperti biasa ya, rambut panjang, baju putih, cuman yang dia lihat ini itu setengah badan ke atas itu wujudnya manusia, dari perut ke bawah itu modelan kayak asap kayak gitu nah po. Jadi kayak ya gitulah, kalian bayangkan sendiri ya. Nah ada juga temennya itu katanya pernah lagi penyemprotan di malam hari itu kan, nggak ada yang lembur, nggak ada orang waktu itu di kantor, jadi dia semprot ruangan gitu loh, kayak mungkin mensanitasi kali ya. Terus tuh dia ngedengar ada seorang tuh suara ngetok-ngetok pintu, bukan ngetok katanya sih, kayak tepatnya lebih kayak menggedor pintu belakang ya. Pas dia buka tidak ada siapa-siapa. Jadi semua orang yang ngalamin kayak gitu tuh kayak mereka langsung lari ninggalin kantor, kan nggak terlalu jauh dari rumah warga ya, jadi mereka tinggalkan aja kantor. Kalau misalkan yang dialami Anto ini, katanya dia juga pernah dengar dari belakang itu, dari dekat tandon, suara kuda berlari. Tapi larinya tuh berasanya kayak di tembok gitu loh po, di dinding larinya, suara kuda. Nah nggak lama itu po kan temennya udah datang nih, jadi dia udah kayak merasa lega gitu kan, komandannya udah datang nemenin dia. Terus ya udah mereka cerita-cerita, tahu-tahu yang antarnya itu udah mau pulang, jadi tinggal Anto sama komandannya po di situ di kantor. Nah pas sekitar jam setengah 12 tiba-tiba lampu mati, padahal mereka loh punya genset tapi lampunya mati. Jadi Anto tuh nemu senter, dia nyenterkanlah ke atas. Nah komandannya itu po ngeliat waktu mati lampu, dia ngeliat ke jendela, dia ngeliat ada perempuan di jendela, ya gitulah modelnya ya. Jadi pas nggak lama lampu tuh kayak agak-agak mati nyala gitu. Nah pas udah nyala, pas komandan yang ngeliat lagi ke jendela, perempuan itu sudah nggak ada. Nah menjelang setengah dua pagi lah ceritanya ya, si komandan ini kan udah tidur, dia capek, jadi si Anto lah yang patroli. Nah tiba-tiba si Anto ini kebelet mau pipis po, jadi dia keluarlah ke WC, di WC luar kantor ya WC-nya. Nah pas dia masuk ke WC itu tiba-tiba po dari belakang tuh kayak ada yang niup dia kayak gitu. Si Anto tuh larilah dia dari WC itu. Nah jadi waktu itu po Anto itu kan udah ketakutan nih, jadi tuh lari dong masuk ke musola, kan ada komandannya di situ. Dan ternyata komandannya ini juga sebenarnya bisa po ngeliat-liat hal-hal yang kayak gitu, cuman karena dia itu nggak mau Anto nih merasa takut atau merasa gimana, komandannya cuman selalu suruh untuk berpikir positif aja gitu. Tiba-tiba Anto masuk layakan untuk mencoba membaring-baringkan dirinya dalam musola, tapi dia tetap kepikiran po sama hal-hal yang baru saja dia alami. Terus tuh kayak Anto tuh kayak baring, tapi dia tuh kayak apa ya, nggak bisa bobo gitu, dia kepikiran. Tiba-tiba po kursi kantor itu goyang sendiri gitu. Anto nih kaget dong, tiba-tiba kenapa kok goyang, nggak ada apa gitu, goyang sendiri. Anto nggak menghiraukan gitu, maksudnya dia ya udahlah cuekin aja. Makin dicuekin makin jadi kursinya tuh po malah kayak geser muter geser kayak gitu loh. Jadi kayak mereka tuh kayak merasa gila lo nyuekin gue ya kan, jadi dia muter-muter aja. Tapi Anto kayak ya udahlah biarin aja, sampai akhirnya si Anto pun tertidur hingga pagi. Jadi po katanya ya di tempat Anto itu memang banyak banget kejadian-kejadian dari teman-temannya dia yang cerita juga, karena mereka tuh ada beberapa personil dan semuanya udah pernah ngerasain dan pernah melihat. Jadi kalau misalkan di sana tuh ada yang sering ngelihat Mbak Kunti, ada yang ngelihat Poci, terus ada yang ngelihat perempuan merangkak di atas plafon, dan suasana rame kayak pasar gitu ya po ya di belakang kantor. Karena kan memang itu hutan ya po ya, hutan lebat yang dulunya tuh bener-bener nggak pernah dijamah manusia, tiba-tiba dijadikan kantor ya kan. Mereka mungkin merasa terusik apa gimana ya dengan gangguan-gangguan itu, jadi mereka kayak udah ngeganggu aja gitu. Nah kayak gitu po ceritanya. Kalau misalkan kalian nih sapa-sapaku di sini yang pernah ada kerja di tambang atau lagi kerja di tambang, terus tuh punya misteri-misteri cerita-cerita kayak gini, bisa kasih tahu aku. Jadi kita bisa saling berbagi. Makasih banyak Sapo karena udah nonton video aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.